Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah, marilah kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, BCA M-Banking, atau M-Banking bank mana saja dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Yesus dialah keselamatan kita, dialah kota benteng kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab dialah sumber pengharapan kita, dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya.
kasih Tuhan yang begitu dalam dan lebar saudara. Kasih dan anugerahnya yang sempurna. Mari kita mau bersuka cita karena Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Sebab dialah nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya.
saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberikan diri kami yang terbaik untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang harum, demikian dalam Kau tebus hidupku. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk cinta-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan tanah hati kami Tuhan yang terbaik, tanah yang gembur, yang siap dibaca, yang siap ditaburkan benih firman-Mu, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dalam keurapan-Mu Tuhan dari surga turun atas beliau Tuhan. Ada wibawa, ada otoritas-Mu Tuhan di dalam kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan Tuhan itu benar-benar isi hati-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika masih ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu pada hari ini, kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara. Mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3.
Haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudari bergabung dalam ibadah Gereja Kristus Jawaban. Saudara bisa mengikuti lewat channel YouTube. Tolong ketik GKJ Family. Saudara tekan subscribe, tekan videos. Di sana ada semua rekaman ibadah kami. Atau yang melihat melalui tayangan televisi First Media, kami siar tiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Haleluya. Dalam periode ini saya akan bicara mengenai jadilah orang pilihan. Jadilah orang pilihan. Tetapi mari kita membaca lebih dahulu bersama-sama ayat mas dalam Roma 8 ayat 5 sampai 7. Mari saudara yang melihat tayangan ini, buka suara saudara karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin. Orang yang hidup menurut daging, apa itu daging? Tubuh jasmani. Dia akan memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan tubuh jasmaninya. Tetapi kalau orang yang hidup menurut roh, apa itu roh? Tubuh rohani. Dia akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, kembali saya ingatkan, setiap manusia lahir tidak langsung rohani. Semua berasal dari yang alamiah. Firman Tuhan mengatakan yang alamiah lebih dulu, baru yang rohaniah. Rasul Paul dalam Roma 6 ayat 6 mengatakan, kita semua manusia ini memakai tubuh dosa. Dosa awal dari Adam dan Hawa, dosa turunan. Dan bahkan dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan tubuh maut. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Nah, proses perubahan dari tubuh alami atau tubuh jasmani menuju kepada tubuh rohani, ini yang saya katakan sebagai perubahan tubuh. Dan ini harus kita yang mengusahakan, bukan Tuhan Yesus yang mengganti atau merubah tubuh kita. Kita yang harus mengusahakan. Haleluya. Saudara-saudara, lihat itu gambar jadilah orang pilihan. Saudara harus berbeda dengan yang lain. Bersinar, semakin bersinar di dalam dunia yang semakin gelap ini. Tahapan, saya akan bicara mengenai jadi orang pilihan ya. Tahapan dalam perubahan tubuh jasmani menuju tubuh rohani ini ada 3 tahapan. Dipanggil, dipilih, setia. Mari kita katakan bersama, 2, 3. Dipanggil, dipilih, setia. Ini firman Tuhan yang mengatakan, saudara ya. Saya ulangi, tahapan perubahan dari tubuh jasmani, tubuh alami menuju tubuh rohani. Tiga hal. Dipanggil yang pertama, dipilih yang kedua, yang ketiga adalah setia. Saya akan bacakan dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu,
Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Perhatikan bahwa di ayat yang pertama itu dikatakan memberikan perumpamaan. Dari cerita itu kita bisa membahas beberapa hal. Siapa orang-orang yang diundang itu? Yang diundang itu adalah bangsa Yahudi, umat Israel. Tetapi mereka tidak menghiraukan undangan itu. Keselamatan pada mulanya itu ditujukan kepada bangsa Yahudi. Saya ulangi. Keselamatan yang pertama tidak ditujukan kepada kita, tetapi kepada bangsa Yahudi. Mereka itu yang mendapat, saya tulis dalam slide, dalam tanda petik, undangan khusus. Tetapi kalau saudara sudah mendengar pembacaan tadi, alasan mereka ada yang begini, begitu, begitulah. Namanya mereka menyepelekan, tidak menghiraukan undangan khusus dari raja. Akibatnya raja itu marah dan akhirnya undangan itu diberikan kepada orang non-Yahudi. Nah, sekarang keselamatan itu dibuka untuk semua orang. Jadi bukan hanya kepada bangsa Yahudi, orang Israel, tetapi kepada semua bangsa. Masalahnya saudara, kalau tadi kita baca, ada yang tidak mau mengikuti ketentuan. Di cerita itu ditulis ada satu orang, tetapi sekarang dunia semakin kompleks, saya tulis banyak. Banyak orang yang sudah diundang, dipanggil. Istilahnya diundang itu dipanggil untuk menerima keselamatan, tetapi tidak mau mengikuti ketentuan yang diberikan. Mau-maunya sendiri. Apa itu tidak mau mengikuti ketentuan? Sesuai dengan yang tadi kita baca, yaitu orang itu tidak mau memakai pakaian pesta. Pakaian pesta itu sudah disediakan. Artinya apa? Orang itu sudah dipanggil mendengar berita keselamatan, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi tetap mau pakai hidup yang lama. Banyak sekali orang Kristen, saya katakan, anak Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan. Artinya mereka sudah dipanggil. Ingat tahapan itu ada 3. Dipanggil, dipilih, setia.
sudah dipanggil mengikut Kristus. Tetapi banyak yang masih mau memakai hidup yang lama, memakai kebiasaan yang lama, memakai adat istiadat, memakai seperti firman Tuhan mengatakan adat istiadat, ya dongeng-dongeng nenek moyang dan lain sebagainya, dan pola hidup lama. Sudah menjadi orang Kristen, sudah dengar firman, sudah percaya kepada Yesus, tetapi masih suka pakai pola-pola lama. Dan sangat disayangkan saudara, karena firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sangat disayangkan kalau saudara yang mendengarkan berita firman ini sudah dipanggil, sudah percaya, sudah mengenal berita keselamatan, bahkan sudah melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya saudara tidak terpilih. Dan saya tambahkan, lebih ironis lagi, kalau sudah menjadi orang pilihan Tuhan, saudara mungkin yang mendengar ini, saudara boleh mengatakan saya orang pilihan Tuhan, dipilih untuk melayani Tuhan. Oke, tetapi ironis kalau saudara gagal pada saat ujian terakhir, yaitu ujian apa? Kesetiaan. Beberapa waktu lalu, sebulan lalu ya, saya membaca berita, ada seorang anggota, ada seorang murid SMA yang mau menjadi paskibraka. Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka di Jakarta. Dia mengatakan dia sudah mengikuti seleksi yang banyak. Yang pertama tentu seleksi di sekolahnya, kemudian seleksi di kecamatannya, kemudian di kabupatennya dia lolos, lalu seleksi di provinsi dia lolos, dan dia berhak mewakili provinsi tersebut untuk berangkat ke Jakarta, karena bukan paskibra, bukan pasukan pengibar bendera, tapi bendera pusaka, ada K-nya di belakangnya, itu di Jakarta saudara ya, untuk peringatan 17 Agustus, terserah mau yang pagi menaikkan bendera atau yang sore penurunan bendera. Dia terpilih, wah dia sudah senang luar biasa. Sebelum berangkat dia harus tes COVID. Ternyata dari hasil tes COVID itu dia ketahuan dari PCR-nya dia positif. Dia merasa heran sebab dia tidak ada gejala seperti orang kena COVID. Dia masih bisa cium dengan baik, dia bisa bedakan rasa, dia sehat-sehat, tidak demam, tidak panas dan sebagainya. Ya. Lalu dia dinyatakan tidak lolos. Kemudian dia penasaran. Besoknya dia tes di puskesmas. Ternyata hasilnya negatif. Dia sehat walafiat. Tetapi dia sudah digantikan sama orang lain. Dia berkata, kalau yang menggantikan saya ini ranking keduanya, jadi ada ranking 1, dia ranking 1, pasti ada ranking 2, runner up. Jadi kalau yang pertama ini berhalangan atau apa, langsung diganti dengan yang kedua, itu udah biasa. Ranking keduanya itu bukan nama yang dia kenal, yang ikut seleksi dengan dia, tetapi adalah anak dari pejabat di provinsi tersebut. Dan dia down sekali mentalnya. Dari kisah ini saudara, dia sudah menjadi orang yang dipanggil, yaitu waktu dia menang seleksi di sekolahnya, dia sudah dipanggil. Kemudian dia ikut seleksi, akhirnya dia terpilih. Ya, tetapi inilah dunia. Dunia beda dengan kerajaan surga. Kalau kerajaan surga tidak ada istilahnya nepotisme, kata belicing, nggak ada. Bapak di surga orangnya tidak pilih kasih, dia senang sama ini, dia ini, gini, tidak.
Inilah dunia berbeda dengan kerajaan surga. Kalau kita sudah menjadi orang yang dipilih, ya pasti kita akan menjadi orang yang dipilih. Tetapi saudara harus mempertahankan, yaitu dengan kesetiaan. Waktu saudara sudah dipanggil, harus menanggalkan tabiat, sifat, kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Bapa di surga. Itu artinya kita mau bersedia memakai pakaian yang disediakan oleh Raja. Dan Raja itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam subtema di bagian jadilah orang pilihan, kalau sudah menjadi orang pilihan, maka kita mesti punya prioritas. Apa yang menjadi prioritas tujuan orang pilihan Tuhan? Itu akan kita cari tahu. Saudara sudah menjadi orang pilihan Tuhan, sekarang saudara harus tahu apa prioritas tujuan saudara sebagai orang pilihan Tuhan. Saya bacakan dari Markus 3 ayat 13 sampai 15, saudara perhatikan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Amin. Mari kita lihat slide itu. Di ayat yang ke-13 ini bicara soal pemilihan 12 rasul murid Yesus yang pertama, saudara ya. Yesus memanggil. Memanggil ini termasuk kategori orang yang dipanggil. Jadi kalau saudara sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi anaknya, saudara mesti menghargai. Katakan bersama dengan saya, menghargai. 2, 3, menghargai panggilan Tuhan itu. Coba saudara pikir-pikir sebentar. Di antara satu keluarga besar saudara, berapa yang menjadi orang Kristen atau anak Tuhan? Banyak anggota jemaat saya, mereka itu hanya minoritas di keluarga besar mereka. Bahkan hanya mereka saja yang menjadi anak Tuhan, yang lainnya masih belum mengenal Kristus. Nah, kalau saudara itu orangnya masuk kategori tersebut, saudara perlu menghargai panggilan Tuhan. Kemudian ayat 14 mengatakan, ia menetapkan, Yesus menetapkan. Menetapkan ini artinya memilih. Jadi ceritanya mungkin kalau saya boleh kasih contoh, waktu Yesus naik ke atas bukit, ya, lalu dia memanggil kira-kira 30 sampai 40 orang dipanggil. Kemudian di ayat yang ke-14 dia memilih 12 orang saja. Ditetapkan artinya dipilih. Dan dari ayat itu kita bisa melihat apa yang menjadi prioritas utama, prioritas tujuan orang yang sudah dipilih. Saudara perhatikan ayat yang ke-14. Ia menetapkan 12 orang untuk apa? Apa saudara? Ya, menyertai. Jadi prioritas utama bagi saudara-saudara yang merasa bahwa saudara sudah dipanggil dan saudara sudah dipilih oleh Tuhan, saudara punya prioritas utama yaitu menyertai Tuhan Yesus. Katakan bersama, prioritas utama saya adalah menyertai Tuhan Yesus. 2, 3. Prioritas utama saya adalah menyertai Tuhan Yesus. Apa itu artinya, saudara? Ya, menyertai ini saya artikan sebagai selalu bersama. Betul kan? Saudara menyertai seseorang, ya saudara selalu bersama dengan dia. Ingat ya, prioritas utama
saudara sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan adalah selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita kan dua periode lalu bicara soal kayu penaga. Kayu penaga itu gambaran orang-orang yang kuat, karena kayu penaga itu kuat tetapi mudah dibentuk. Punya tekstur yang indah, punya kesaksian yang baik. Bicara soal kayu penaga ini saudara, ternyata di dalam kemah suci tabernakel, kayu penaga itu selalu ada di setiap ruangan, baik halaman, ruang suci maupun ruang maha suci. Di halaman, kayu penaga ini dipakai untuk membuat mezbah korban bakaran. Tetapi lalu disalut dengan tembaga. Itu saudara bisa baca dari Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Begini saudara, dalam 2 periode lalu khotbah saya mengenai seri perubahan tubuh. Ya, sekarang kan kita masuk dalam perubahan tubuh yang keempat. Ini saudara bisa lihat 2 periode yang lalu adalah seri yang ketiga. Saya mengatakan bahwa Allah memilih, saya ulangi, Allah memilih kayu penaga. Kayu gambaran manusia, pohon, kayu. Kenapa Allah memilih kayu penaga? Karena kayu penaga itu adalah kuat tetapi mudah dibentuk, punya serat yang indah. Kalau saudara ini adalah orang pilihan Tuhan, artinya saudara ini adalah kayu penaga. Orang pilihan Tuhan itu kuat. Apa artinya kuat? Punya prinsip yang kuat. Tidak mudah diombang-ambingkan, kiri oke, kanan oke. Saudara punya prinsip yang kuat, tetapi mudah dibentuk. Ini artinya lemah lembut. Saya bicara periode lalu, kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Punya tekstur yang indah, artinya punya kesaksian hidup yang baik. Nah, itulah ciri kayu penaga yang dipilih oleh Allah untuk pembangunan tabernakel. Sama kita identikan kalau saudara ini adalah orang pilihan Tuhan, artinya saudara ini masuk kategori kayu penaga. Nah, itu hubungannya. Dan kayu penaga ini ada dalam setiap ruangan di tabernakel. Tadi sudah kita bahas di pertama di halaman, dia ada dipakai di mezbah korban bakaran. Sekarang di ruang suci, sudah lihat gambar tersebut. Kayu penaga ini dipakai dalam banyak hal. Di ruang suci, kayu penaga dipakai sebagai 5 tiang dalam pintu kemah. Sudah catat, sudah bisa baca dari Keluaran 26 ayat 37. Ya, ada pintu kemah, ada 5 tiang. Nah, itu memakai kayu penaga. Kemudian dalam pembuatan meja roti pertunjukan, itu juga memakai kayu penaga. Keluaran 25 ayat 23 dan 24. Kemudian dalam pembuatan mezbah dupa, saya lihat gambar tersebut dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai 3. Dan sebagai kayu pengusung untuk MRP itu meja roti pertunjukan, dan MD mezbah dupa. Kalau di halaman dipakai untuk mezbah korban bakaran, kayu penaga disalut dengan tembaga, tetapi di ruangan suci kayu penaga tersebut disalut dengan emas. Kita tahu emas itu melambangkan keilahian. Jadi kalau saudara menjadi orang pilihan Tuhan, bukan hanya di halaman tetapi sudah masuk di ruangan suci, maka saudara dipenuhi dengan keilahian. Apa itu? Dengan roh Tuhan. Jangan lupa bahwa sebagai kayu penaga, kita ini istilahnya harus selalu bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya terangkan lewat tabernakel, di halaman sudah,
Ruangan suci sudah selalu bersama kayu penaga, selalu ada. Terakhir adalah di ruangan maha suci. Kalau sudah lihat gambar itu lagi, ruangan maha suci itu, yang pertama kayu penaga dipakai sebagai 4 tiang untuk tirai. Keluaran 26 ayat 32. Kemudian untuk pembuatan tabut perjanjian. Itu saudara bisa lihat dari Keluaran 25 ayat 10 dan 11. Dan kemudian dipakai sebagai kayu pengusung tabut perjanjian. Dan sekali lagi semuanya itu disalut dengan emas murni. Jadi saudara, dalam pembangunan tabernakel skala terkecil ini adalah tubuh saudara. Yang lebih besar adalah tubuh Kristus. Saudara sebagai kayu penaga, orang pilihan Tuhan, tugas utamanya adalah selalu menyertai, selalu bersama, selalu ada, baik di halaman, ruang suci, ruangan maha suci. Kayu penaga ini selalu ada, selalu dipakai. Dan supaya saudara bisa menjadi orang pilihan Tuhan atau kayu penaga, tadi sudah saya singgung, di ruangan suci dan ruangan maha suci itu disalut dengan emas. Tembaga, kalau di halaman itu disalut dengan tembaga. Tembaga ini lambang kedagingan. Itu Kristen halaman tidak dihitung nantinya pada saat masa antikris. Mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain dan akan diinjak-injak. Saudara harus berusaha. Orang Kristen halaman itu baru orang Kristen yang dipanggil. Kalau sudah dipilih itu masuk ruangan suci dan disalut dengan emas. Artinya apa? Tadi saya katakan emas itu melambangkan keilahian. Artinya saudara harus mau dipimpin. Dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, Allah memimpin mereka melalui tiang awan dan tiang api. Roh Kudus ini juga bisa dilambangkan sebagai tiang awan dan tiang api. Apa itu? Roh Kudus yang menguasai saudara, yang memimpin saudara, dia berfungsi yang pertama sebagai tiang awan, yaitu menaungi hidup saudara. Apa itu menaungi? Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Ya, Roh Kudus, roh penghibur, roh kekuatan, memberikan hikmat. Itu saudara, pertolongan dan sebagainya, menaungi. Kemudian yang kedua, dia juga berfungsi sebagai tiang api. Apa tiang api? Menerangi langkah saudara. Itulah fungsi roh Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup saudara saat ini. Jangan lupa bahwa sekarang yang bekerja di dalam dunia ini bukan lagi Tuhan Yesus. Ada 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa sudah selesai. Allah Anak waktu dia disalib dia berkata, "It is finished." Sudah genap, sudah selesai. Sekarang yang bekerja, saya ulangi, sekarang yang bekerja di dunia ini adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus. Dan fungsinya itu sama seperti waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tiang awan, tiang api. Tiang awan menaungi saudara, tiang api menerangi hidup saudara. Jadi itulah perlunya saudara memiliki, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya saudara sebagai kayu penaga, orang pilihan Tuhan yang mau dipenuhi Roh Kudus, itu artinya kayu penaga yang disalut dengan emas. Dan saudara sudah masuk dalam kategori Kristen ruang suci, bukan hanya Kristen halaman. Saudara sudah berpindah dari orang Kristen yang dipanggil menjadi orang Kristen yang dipilih. Haleluya. Saudara-saudara,
tepat 50 hari setelah Bani Israel keluar dari Mesir. Itu artinya keluar dari dunia ini, itu artinya keluar dari perhambaan. Bani Israel ini mengalami perjumpaan ilahi. Kenapa saya katakan perjumpaan ilahi? Karena waktu itu Allah hadir. Allah hadir di tengah mereka dalam api. Saya ulangi. Tepat 50 hari setelah Bani Israel keluar dari Mesir. Mesir ini gambaran dari dunia, kita keluar dari dunia, kita keluar dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Orang Israel ini mengalami perjumpaan ilahi di mana Allah hadir dalam api. Mari kita baca Keluaran 19 ayat 16 sampai 18. 16 kaum pria, 17 kaum wanita, 18 sama-sama. Kaum pria 2, 3. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Kaum wanita, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Sama-sama. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Amin. Dalam ayat 16 dikatakan, pada hari ketiga, ya pada waktu terbit fajar, tetapi ini hitungannya adalah 50 hari sesudah orang Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel ini gemetar. Kenapa? Karena ayat 17, Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, karena Allah hadir, saudara. Jadi bangsa itu gemetar bukan karena mereka kedinginan atau kepanasan sehingga sampai gemetar atau kedinginan, ya, tetapi karena Allah hadir. Dan ayat 18 mengatakan gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, Tuhan turun ke atasnya dalam api. Itu yang saya katakan sebagai perjumpaan ilahi. Peristiwa itu sangat luar biasa, saudara, ya. Peristiwa itu sangat luar biasa karena seluruh bangsa Israel itu gemetar. Nah, 50 hari sesudah Yesus bangkit, kita peringati sebagai Pentakosta. Demikian juga, saudara, saat Roh Kudus itu datang dalam hidup saudara, saya boleh katakan saat Pentakosta itu datang dalam hidup saudara secara pribadi. Sebab si A, si B, si C dipenuhi Roh Tuhan itu berbeda-beda kan. Nah, itu Pentakosta datang secara pribadi dalam hidup saudara. Maka akan terjadi sesuatu dalam hidup saudara, yaitu roh-roh yang tidak baik. Saya ulangi, roh-roh yang tidak baik yang selama ini menguasai saudara. Waktu Roh Tuhan datang, jangan lupa salah satu lambang Roh Kudus yang paling utama adalah api. Ya, Roh Kudus dilambangkan dengan 7 lambang, salah satunya adalah dengan api. Waktu api Roh Kudus itu masuk dalam hidup saudara, maka roh-roh yang tidak baik yang selama ini menguasai saudara, hidup saudara, itu akan gemetar. Mereka akan istilahnya blingsatan begitu ya, bingung. Itu yang terjadi. Sama orang Israel 50 hari sesudah keluar dari Mesir mengalami perjumpaan ilahi, Allah hadir dalam api. Demikian juga kalau diri saudara, diri seseorang anak Tuhan, Roh Tuhan masuk dalam hidupnya, yaitu dia mengalami Pentakosta dalam hidupnya. Api Roh Tuhan ini akan membuat roh-roh yang tidak baik yang menguasai saudara selama ini itu gemetar.
Ya, gemetar dan apa? Keluar, gak tahan saudara. Haleluya. Jadi kalau saya boleh rangkum poin jadilah orang pilihan, itu seperti begini saudara. Ada 3 tahapan perubahan tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Dipanggil, dipilih, setia. Sekarang kita semua mendengarkan berita firman ini, saya boleh kategorikan saudara adalah orang yang sudah dipanggil. Dipanggil dari dunia ini. Dipanggil untuk mengikuti Yesus. Sekarang saudara, poin yang kedua, harus berusaha bukan hanya menjadi orang yang dipanggil, tetapi orang yang dipilih. Menjadi orang yang dipanggil itu bukan usaha kita, bukan usaha saudara. Saudara menerima keselamatan by the grace, oleh anugerah Allah, itu dipanggil. Jadi saudara dipanggil menjadi pengikut Kristus bukan karena saudara hebat, saudara pintar, saudara ganteng, saudara cantik, saudara kaya, bukan. By the grace, oleh anugerah. Nah, langkah menjadi orang yang dipilih dan setia ini bukan lagi tergantung Bapa di surga, tetapi tergantung pribadi kita masing-masing. Untuk menjadi orang pilihan, saudara mesti berusaha. Dan dalam periode lalu saya katakan itu diibaratkan kayu penaga. Kayu gambaran manusia, penaga. Kenapa kayu penaga? Kayu penaga, kayu yang dipilih Allah dalam pembangunan tabernakel. Tugas utama, prioritas utama orang yang dipilih adalah bersama dengan Tuhan, menyertai Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan. Kayu penaga dalam pembangunan tabernakel ini selalu ada. Di halaman ada, di ruang suci ada, di ruang maha suci ada. Kalau baru halaman itu Kristen halaman, itu masih belum apa-apa. Jangan saudara puas menjadi orang Kristen halaman. Tetapi saudara harus berusaha masuk ke golongan orang Kristen ruangan suci. Di mana di ruang suci ini kayu penaga, gambaran hidup kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, harus disalut dengan emas, diurapi dengan sesuatu yang ilahi. Apa itu? Roh Tuhan. Dan kalau roh Tuhan sudah menguasai saudara ini kayu penaga yang sudah disalut emas, maka roh-roh yang tidak baik dalam diri kita ini yang menguasai kita. Entah itu masih suka merokok, suka bohong, suka ini, suka itu dan sebagainya, suka ngutil, tidak jujur, itu akan gemetar. Dan bukan hanya gemetar, dia akan keluar. Karena apa? Roh Allah itu lebih besar, lebih berkuasa, lebih dahsyat dari segala roh-roh lain yang ada dalam dunia ini. Yang yakin katakan haleluya. Lah, itulah dia saudara ya. Saya akan masuk dalam tema yang berikutnya adalah sekarang apa tugas dasar? Tadi itu prioritas utama, tujuan utama, prioritas yang harus kita utamakan bersama atau selalu menyertai Tuhan Yesus. Sekarang apa tugas dasar orang pilihan? Mari kita baca bersama ini. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu
ini ya, saya ada mengajar di SCTII untuk program Magister Teologi. Saya periode ini mengajar mata kuliah etika terapan. Saya memberikan tugas kepada salah satu mahasiswa saya yaitu mengenai cloning. Bagaimana pendapat saudara mengenai cloning? Karena kita sudah tahu sekarang tumbuh-tumbuhan ini sudah di-cloning. Hewan di-cloning untuk apa? Menghasilkan tumbuh-tumbuhan, sayur yang premium, besar, bagus. Dan itu di-cloning. Kemudian hewan supaya dihasilkan daging yang premium, yang bagus, di mana ujung-ujungnya adalah UD. Apa itu UD, Pak? Ujung-ujungnya duit, ya kan? Coba saudara lihat di sini ya. Ayat 28 mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi Allah itu memberikan perintah supaya manusia, juga hewan, juga tumbuhan ini beranak cucu bertambah banyak. Bukan di-cloning. Nggak lucu ya kalau saudara misalnya pergi ke mall atau ke supermarket atau jalan-jalan, tiba-tiba saudara melihat seseorang yang menyerupai saudara. Persis plek. Saudara kan kaget. Loh, aku nih nggak punya saudara kembar loh. Aku nih anak tunggal. Ya, loh, ini kok aku nih, mirip aku nih. Ya. Lalu saudara mulai perhatikan gayanya mirip saudara. Misalnya garuk terus dicium. Atau gini ya. Kok gayanya mirip aku ya. Dan saudara kasih tahu misalnya teman saudara atau keluarga saudara, coba ajak omong orang itu. Diajak omong, suaranya, apanya, gayanya persis saudara. Ternyata saudara di-cloning. Lah, enggak lucu saudara. Itu sudah melawan perintah Allah. Karena Allah berkata, beranak cuculah, bukan cloninglah dirimu. Ya, oke, kita kembali. Saudara lihat di slide ayat 28. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ingat ya, tugas dasar orang pilihan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saya perlu menerangkan bahwa sejak Adam Hawa itu jatuh dalam dosa, kekuasaan mereka ini lalu diambil alih oleh iblis. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Saya terangkan saudara. Saya ulangi, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kekuasaan mereka diambil alih oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Ingat baik-baik, di awal saya katakan, Rasul Paul mengatakan kita ini memakai tubuh dosa, bahkan tubuh maut. Kita ini pakai tubuh dosa, tinggal di dunia, di mana dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Nah, kalau saudara tidak punya roh Tuhan, roh yang hebat, yang lebih hebat dari segala kuasa yang ada, segala roh yang ada dalam dunia ini, cilaka kita. Sudah pakai tubuh dosa, tinggal di dunia yang dikuasai oleh iblis. Kemudian ayat 20 mengatakan, Allah datang melalui Tuhan Yesus Kristus supaya kita mengenal yang benar. Bicara soal yang benar ini, perhatikan, tujuan Yesus datang ke dunia ini
Yang pertama untuk menebus dosa kita. Jangan lupa, yang pertama untuk menebus dosa kita. Tetapi yang berikutnya, tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memberi pengertian. Memberi pengertian supaya apa, saudara? Supaya kita semua ini bisa mengenal yang benar. Dan saya tuliskan yang benar itu adalah Sang Firman. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan itu kebenaran. Yohanes 1 mengatakan Allah itu adalah firman. Jadi Allah sama dengan firman sama dengan kebenaran. Allah sama dengan firman sama dengan kebenaran, yang benar. Ya. Jangan lupa, mari ucapkan bersama dengan saya. Allah sama dengan firman, sama dengan kebenaran. 2, 3. Allah sama dengan kebenaran, sama dengan firman. Atau Allah sama dengan firman, sama dengan kebenaran. Itu sama. Supaya kita nih ngerti, tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan hanya untuk menebus saudara lalu dibiarkan, tetapi supaya kita ini bisa mengerti, bisa membedakan. Oh itu benar, oh itu salah. Kalau saudara tidak pernah tahu yang asli, saudara tidak akan tahu kalau benda itu palsu, kan begitu. Kalau kita tahu Rolex yang asli, ciri-cirinya, begitu ada yang jual kepada saudara, Pak ini Rolex asli Pak, dari kapal, turun dari kapal dan sebagainya, alasan macam-macam. Saudara bisa bedakan karena apa? Saudara tahu cirinya Rolex yang asli dengan Rolex yang palsu-palsu itu. Rolex yang palsu itu bisa Rolex KW1, KW2, KW3, bisa Rolex belakangnya bukan X tapi K. Bisa juga Colex, COLEX, bisa juga terakhir colek, saudara. Ya, saya mau ingatkan saudara akan slide ini. Ini bisa saudara temui di 2 periode yang lalu. Untuk itu Yesus datang sebagai Adam yang kedua, bukan Adam yang pertama. Adam yang pertama dari tanah. Adam yang kedua bukan dari tanah, tetapi adalah Sang Firman. Saya tuliskan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah tadi kan saya katakan firman sama dengan Allah, sama dengan kebenaran. Allah sama dengan firman, sama dengan kebenaran. Dibolak-balik sama karena sama. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus perlu datang menjadi manusia. Sama seperti kita. Supaya apa? Supaya kita tuh lebih gampang, lebih mudah mengenali Sang Firman. Supaya kita lebih mudah mengerti firman itu. Saudara mungkin yang memelihara anjing atau kucing atau ikan, kadang kita gemes. Dikasih tahu ini anjingnya atau kucingnya atau ikannya maksud kita baik, tetapi seolah-olah dia tidak mengerti. Bagaimana caranya supaya dia mengerti? Ya, yang paling gampang adalah kita harus menjadi seperti peliharaan kita itu. Kalau kita menjadi sama seperti anjing, ya kita bisa ngasih tahu dia. Atau ikan atau kucing, kan begitu. Sama juga, Yesus itu perlu datang sebagai manusia. Supaya dia bisa memberitahu kita yang benar. Supaya kita bisa mencontoh hidupnya. Kalau dia sebagai manusia bisa, kita yang juga manusia sama akan bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi jelas saudara, kalau saudara ingin makin mengenal yang benar, kalau saudara ingin makin mengenal yang benar, maka saudara perlu membaca atau mendengar firman Tuhan. Yang kedua, saudara perlu merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara perlu melakukan firman Tuhan. Mari kita katakan bersama. Membaca atau mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka saudara akan makin mengenal yang benar itu.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau mau berlutut itu lebih baik lagi. Siapkan roti dan anggur saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Sembah Tuhan. Irekele ala wala la wala la 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 la, irapara la 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 la, orata la wala wala la 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 la, irekele le mere ala wala la la la, urikiele le 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 le, irapara la 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 la, oh rikiele pere le le le, orata la wala la wala la la la. Erekelele verele, hallelujah.
namamu. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau gunung batuku, Engkau perlindunganku, tempatku berharap. Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia, Engkau dahsyat adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala. Pada malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau berbuat, ingatlah akan kasih-Ku kepadamu. Biarlah setiap dari saudara yang mengangkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala, mengingat betapa besar kasih Tuhan yang telah terjadi dalam hidup saudara. Pengorbanan Tuhan di kayu salib, penebusannya dan semua kasih-Nya begitu melimpah dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dan jadi berkat dalam kehidupanmu. Haleluya. Mari kita angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Saudara yang membutuhkan tetesan darah Kristus, arahkan cawanmu dekat dengan salib Kristus. Ambil setiap tetesan darahnya. Darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu, sanggup menolong segala permasalahanmu, memberikan kekuatan dan jaminan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dan jadilah berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa, angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati dan miliki. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya firman yang baru kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan bukan hanya tertanam, kami boleh melakukan menjadi pelaku firman, yaitu kami mengusahakan diri kami, bukan hanya menjadi orang yang sudah dipanggil, tetapi orang yang terpilih dalam Tuhan. Kami seperti kayu penaga yang sekarang disalut oleh emas. Kami seperti kayu penaga yang artinya kami dikuasai hidup kami oleh Roh Tuhan. Mau dipimpin oleh Roh Tuhan, mau mengandalkan Roh Tuhan di atas segala yang dalam hidup kami, maka kami akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh ada bersama dengan Tuhan dalam ruang suci-Mu kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan, tengadahkan wajah saudara, angkat wajah saudara. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa, berkati setiap tangan yang akan memberikan persembahan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan hati kasih mereka memberi, maka surga sebelumnya akan membalas pemberian mereka. Setiap yang terlibat dalam perekaman ibadah ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin
akan digenapkan dan direalisasikan dalam kehidupan mereka. Janji-Mu tuh amin adanya, haleluya. Bapa, berikan kami kesehatan, tambahi kami kesehatan, kekuatan, supaya kami boleh tetap berkarya dalam dunia ini, bagi sesama dan khususnya bagi kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih kami berdoa, supaya Indonesia terus turun angka positif COVID, terus turun angka PPKM-nya, sehingga kami boleh kembali beribadah, beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua saudara yang mengasihi Tuhan mahir dengan amin. Haleluya. Segera ganti status WA saudara dengan link ibadah ini, supaya berita Injil boleh makin tersebar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa dalam periode kami yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat juga melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, BCA M-Banking, atau M-Banking bank mana saja dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.